Minggu ke-8 tahun 2022. Apa aja yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 20 sampai 26 Februari? Halo semua, Jun di mana? Udah pada kenal Doctor Strange kan? Nah, kalau kamu pengen lihat Doctor Strange memerankan suatu karakter yang berbeda, kamu bisa coba tonton serial Sherlock. Tapi kalau pengen lihat yang beda banget, kamu bisa coba tonton film Imitation Game. Satu film yang menceritakan kisah seorang ahli komputer zaman dulu yang bernama Alan Turing. Di zaman modern sekarang, gak semua orang paham tentang apa itu artificial intelligence. Tapi ternyata beberapa puluh tahun yang lalu, Alan Turing bukan cuma tahu, tapi dia yang punya visi tentang apa itu artificial intelligence. Waktu itu belum ada yang namanya AI. Dan di tanggal 20 Februari tahun 1947, Alan Turing ini mengeluarkan sebuah statement untuk menguji artificial intelligence dengan menggunakan game catur. Hal ini disampaikannya pada sebuah kuliah yang diberikannya di London Mathematical Society. Dan luar biasanya saat itu Alan Turing udah bilang bahwa komputer itu mirip dengan manusia. Bahwa kecerdasan komputer itu bisa meningkat. Tapi untuk bisa meningkatkan kecerdasan komputer, komputernya harus berlatih. Dan betul, yang dia maksud adalah komputernya yang betul-betul latihan, bukan programmernya dan bukan juga usernya. Jadi diharapkan komputer ini bisa membangun sendiri tabel pemrograman mereka. Dan ternyata itulah yang betulan terjadi terhadap AI, Artificial Intelligence. Sekarang AI yang kita tahu itu bukan diisi program secara manual, bre. Dia udah bisa disuruh untuk belajar sendiri untuk mengembangkan kemampuannya. Beralih ke tanggal 21 Februari, tapi kali ini kita mundur ke tahun 1800-an. Pasang alarm di rumah atau toko, bahkan untuk kita yang di zaman modern aja, gak semuanya pasang gitu kan. Tapi jangan salah, alarm anti maling itu udah ditemukan sejak tahun 1800-an. Tepatnya di tanggal 21 Februari tahun 1858. Alarm anti maling pertama dipasang oleh penemunya yang bernama Edwin T. Holmes di Boston, Massachusetts. Nah, kalau tadi nggak semua orang di zaman sekarang pasang alarm, ternyata hal yang sama terjadi. Nggak semua orang di zaman sekarang pernah lihat yang namanya buku telepon. Sekarang kalau mau telepon cari nomornya orang tinggal buka phonebook gitu kan. Tapi kalau zaman dulu waktu kita masih pakai telepon kabel nggak ada namanya phonebook. Dan phonebook itu dibuat dalam bentuk buku telepon yang tebel banget. Isinya komplit, bukan cuma nama dan nomor telepon tapi benar-benar nama lengkap, alamat dan nomor telepon. Dan buku telepon ini pertama kali dikeluarkan di tanggal 21 Februari dan masih dari tahun 1800-an, tepatnya tahun 1878. Yang menerbitkan adalah New Haven Telephone Company di Connecticut. Tapi jangan dipikir bukunya tebel banget. Waktu itu isinya cuma 21 nama, bre. Kalau rakit PC mahal, ya udah, beli aja yang udah jadi. Asus Mini PC PN51S1, ultra compact computer dengan spek yang canggih. Menggunakan AMD Ryzen 5000 series mobile, membuat processing powernya nggak usah diragukan lagi. Dia udah support 3 display 4K. Bahkan lewat dual mode display portnya, Mini PC ini bisa menampilkan gambar dengan resolusi 8K 60Hz. Buat yang butuh RAM gede, Mini PC ini udah support hingga 64GB DDR4. Storage interface-nya juga lengkap, mensupport SATA up to 1TB dan M.2 SSD up to 1TB. Dan walaupun kecil, Asus Mini PC ini udah memiliki heatsink untuk SSD kamu. Connectivity-nya lengkap ditambah dengan LAN 2,5 Gbps. Dan dengan Mini PC ini nggak usah takut boros listrik. Irit banget, bre. Cek langsung Asus Mini PC PN51S1. Tanggal 22 Februari 1924. Siaran radio kepresidenan pertama kali dilakukan oleh Calvin Coolidge. Siarannya dilakukan langsung dari White House dan disiarkan di 5 stasiun radio dengan total pendengar diperkirakan mencapai 5 juta orang. Loncat ke 22 Februari tahun 1997. Bertempat di Roslin, Skotlandia, para ilmuwan di sana ngeklaim bahwa mereka sudah berhasil melakukan cloning makhluk hidup. Beritanya saat itu heboh banget karena yang berhasil diklon ini bukan tumbuhan, tapi seekor hewan, tepatnya adalah seekor domba yang diberi nama Dolly. Waktu itu semua orang banyak yang takut, bre, karena mereka khawatir bahwa cloning manusia akan bisa dilakukan sebentar lagi. Tapi ternyata setelah beberapa puluh tahun, cloning manusia belum juga terrealisasi. Atau udah? Tanggal 22 Februari tahun 1999, the first Internet Bank of Indiana resmi dibuka. Ini adalah bank pertama yang semua layanannya
full hanya bisa diakses lewat internet. Hari ini kalau kita bikin tugas terus mau ngeprint udah gampang banget. Printer udah ada di mana-mana. Tapi zaman dulu sebelum ada printer, untuk membuat kopi sebuah tulisan atau sebuah buku harus ditulis manual, bre. Susah banget. Dan sebenarnya sejak kapan sih printer itu ditemukan? Menurut catatan sejarah, ternyata printer itu sudah ditemukan bukan di tahun 1900-an, tapi balik lagi ke tahun 1400. Tanggal 23 Februari tahun 1455. Ya, soal tanggalnya sendiri emang banyak perdebatan sih ya, apakah tanggal 23 Februari atau yang lain karena udah terlalu tua. Tapi banyak orang menyepakati bahwa tanggalnya adalah memang 23 Februari. Dan hari itu sudah diterima sebagai hari dipublikasikan pertama kalinya Gutenberg Bible. Yang membuat spesial dari Bible ini adalah dia udah nggak lagi ditulis dengan tangan. Jadi sebelumnya itu nulis Bible tebel itu kalau mau dikopi harus dicatat, bre. Nah, Gutenberg Bible ini sudah dicetak menggunakan sebuah mesin yang memakai teknologi movable type. Langsung lompat beberapa abad kemudian, masih dari tanggal 23 Februari, tapi kali ini dari tahun 2005. Virus HP pertama kali ditemukan. Virus ini ditemukan pada handphone yang menjalankan operating system Symbian yang waktu itu dipakai sama Nokia. Nama virusnya adalah Karib atau biasa juga disebut dengan Kabir. Lucu banget ya. Virusnya sendiri sih nggak membahayakan. Dia hanya akan menampilkan tulisan kabir gitu ya setiap kali HP-nya dinyalakan. Dan virus ini akan berusaha menggandakan dirinya dengan mengirimkan dirinya sendiri kalau sampai HP yang udah terinfeksi itu terhubung lewat Bluetooth ke HP lain. Tanggal 24 Februari tahun 1949, Amerika Serikat berhasil meluncurkan roket untuk pertama kali yang berhasil tembus keluar angkasa. Nama roketnya adalah Bumper 5. Lebih tepatnya dia adalah misil balistik V2 punya Jerman yang udah dimodifikasi. Dia berhasil mencapai ketinggian 244 mil. Sedangkan batas antara atmosfer bumi dan luar angkasa yang disebut dengan Kármán Line itu cuma ada di jarak 100 km dari permukaan laut. Jadi si roket ini udah berhasil jauh lebih tinggi dibandingkan atmosfer bumi. Kalau Steve Jobs masih hidup, maka di tanggal 24 Februari nanti dia akan berulang tahun yang ke-67. Benar banget, Steve Jobs lahir di tanggal 24 Februari tahun 1955. Dan tepat 7 tahun setelah kelahiran Steve Jobs di tanggal 24 Februari juga, sambungan telepon dan TV lewat satelit pertama kali dilakukan lewat sebuah satelit komunikasi yang bernama Echo One. Cuma di tahun segitu jangan dibayangkan satelitnya udah canggih kayak satelit zaman sekarang. Waktu itu Echo One hanya berupa balon metalik yang fungsinya simpel banget, memantulkan gelombang mikro. Teknologi sederhana yang ternyata sangat efektif. Tanggal 25 Februari tahun 1925, paten sebuah alat yang digunakan untuk memfoto cek itu didaftarkan. Jadi cek ini adalah yang dikeluarkan oleh bank untuk nyariin duit. Kayak di film-film itu, nulis duit, tanda tangan, terus tukerin ke bank, dapat duit gitu kan. Penemu alat ini bernama George McCarthy dari New York dan alatnya sendiri dinamakan dengan Checograph. Kenapa kok cek itu harus difoto? Karena cek itu gampang banget dipalsuin, bre. Orang tinggal bikin yang sama persis, ditulis sendiri, tukar ke bank, dapat duit. Nah, fungsi alat ini adalah memfoto semua cek yang diterbitkan oleh bank. Jadi nanti kalau ada orang yang mau tuker cek, tinggal dilihat aja apakah ada di daftar atau enggak. Ini jelas-jelas untuk menghindari penipuan cek. Nah, di tahun 1928, alat ini dibeli oleh Kodak. Kodak ini perusahaan kamera. Dan mereka bikin satu divisi sendiri yang bernama Recordec untuk ngurusin masalah Checograph ini. Dan si George McCarthy tadi ditunjuk menjadi presiden divisinya. Beralih ke tanggal 25 Februari tahun 2010. Apple mengumumkan bahwa mereka berhasil menjual 10 billion songs lewat aplikasi iTunes-nya. Lagu yang berhasil terjual adalah Guess Things Happen That Way dari Johnny Cash yang dibeli sama Louis Salser dari Woodstock, Georgia. Dan bukan cuma pengumuman doang, akhirnya si orang yang beruntung tadi, si Louis Salser tadi, dapat hadiah dari Apple berupa voucher iTunes senilai $10.000 dalam bentuk voucher. Mau dipakai buat apa coba? Pada tahu nggak kepanjangan dari radar? Pasti banyak yang nggak tahu kan? Tanggal 26 Februari 1935, teknologi radar pertama kali didemonstrasikan oleh Robert Watson Watt yang dianggap sebagai penemu radar. Dan kepanjangannya adalah Radio Detections and Ranging. Awalnya sih bukan dipakai untuk mendeteksi pesawat atau kapal. Jadi radar versi awal dulu hanya digunakan untuk mendeteksi badai. Tapi setelah itu dia berpikir bahwa kayaknya dipakai buat deteksi pesawat asik nih.
Dan udah, berkembanglah radar seperti sekarang. Tanggal 26 Februari tahun 1991, Tim Berners-Lee memperkenalkan www untuk pertama kali. Dan bersamaan dengan itu pula, dia memperkenalkan web browser yang pertama di dunia. Dan itulah tadi sejarah teknologi dari tanggal 20 sampai 26 Februari. Kalau pengen tahu kejadian bersejarah apa minggu depan, tungguin episode selanjutnya 1 minggu ke depan.